Kisma dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada sore hari ini. Di kesempatan yang berharga ini kita bertemu kembali lagi dalam agenda kita, kajian kitab, dan masih dengan kitab yang sama di beberapa pertemuan kita sebelumnya, yaitu kitab Rudda Ilayya Ruhi, kitab yang akan menjelaskan tentang bagaimana menghidupkan kembali lagi, mengembalikan ruh dalam hati kita, sehingga seluruh kebaikan yang kita lakukan kita rasakan kelezatannya, sebagaimana kemaksiatan yang kita lakukan kita rasakan betapa pedihnya atau perihnya saat melakukannya. Jadi kesimpulannya adalah membuat hati kita semakin peka terhadap kebaikan, sebagaimana juga peka terhadap kemaksiatan. Yang sekalian dirahmati Allah, sahabat Kisma yang dirahmati Allah, kita pertemuan terakhir kita bahas tentang pintu yang akan mudah dimasuki oleh setan. Dan kita sudah sebutkan bahwa pada diri manusia, benteng yang paling ingin diincar oleh setan itu adalah hati kita. Dan dia tidak bisa langsung masuk ke hati kita, hanya dia melakukan was-was atau godaan, yang ini sudah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi pekerjaan setan hanya meniupkan was-was ke dada kita, tapi tidak langsung ke hati. Nah, yang menerima was-was itu adalah kita sendiri, akibat lemahnya benteng kita, sehingga mudah terpengaruh terhadap was-was itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, sahabat Kisma, kita sebutkan bahwa karena yang jadi sasaran adalah hati, dan ia memiliki beberapa pintu untuk dimasukinya. Dua pintu sudah kita jelaskan, yaitu pintu yang pertama adalah lisan. Kita jelaskan tentang keutamaannya, kelebihan dari lisan, bahwa dia adalah salah satu anggota tubuh kita yang banyak digunakan, dan kita tidak pernah merasakan lelah dengan menggerakkan lisan kita. Sebagaimana juga anggota yang kedua, pintu yang kedua, yaitu adalah pendengaran. Dan kita sebutkan kelebihan dari pendengaran ini adalah dia bisa menangkap seluruh informasi atau maklumat dari segala arah, baik di depan atau di belakang, samping kanan atau samping kiri, atas atau di bawah, arah atas atau arah bawah. Bahkan dalam situasi gelap atau terang, pendengaran kita bisa menangkapnya. Nah, itu kelebihan telinga. Karenanya setan tahu betul bahwa ini adalah pintu yang sangat mudah untuk dimasuki, maka biasanya ia akan memperdengarkan hal-hal yang kemudian membuat jiwa kita terpedaya dengannya, tertarik dengannya, yang dibungkus dengan hal-hal yang diingini oleh syahwat, padahal di dalamnya ada sebuah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ia menggunakan salah satu pintu ini untuk masuk ke dalam hati kita. Nah, sahabat Kisma yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang pintu yang ketiga. Jika memungkinkan, kita akan jelaskan dengan pintu yang keempat sekaligus, yaitu al-qadaman wal yadan. Pintu ketiga itu adalah kaki kita, kedua kaki kita, dan pintu keempat itu adalah kedua tangan kita. Jadi hal ini bisa digunakan oleh setan untuk pintu yang akan digunakan oleh setan untuk kemudian masuk sampai ke hati kita. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, kaki kita ini jika tidak disibukkan dengan hal-hal kebaikan, maka dia akan sibuk dengan hal-hal yang bersifat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kita mesti menggunakan kaki ini dalam ketaatan, supaya jangan sampai dia menjadi pintu yang akan digunakan oleh setan. Pertama, pengarang kitab yaitu Dr. Khalid Abu Syadi menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara beliau berjalan. Yang cara berjalan ini yang kami fahami adalah itu menjelaskan bahwa sangat sulit bagi seorang yang jalan sebagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dimasuki atau digoda oleh setan. Jadi model cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cara jalan yang terbaik. Disebutkan
ketika sahabat mensifati tentang cara jalannya Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, kata sahabat Rasulullah SAW bahwa annahu kana yamshi masyan. Rasulullah itu kalau berjalan, maka cara jalan beliau itu yu'rafu fihi, maka akan dikenal atau diketahui dari cara jalan Rasulullah SAW, annahu laisa bi'ajizin, cara jalan yang bukan orang yang tidak mampu, wa laisa kaslan, dan juga wala kaslan, dan juga bukan seorang yang pemalas. Jadi sifat jalan Rasulullah SAW itu adalah beliau berjalan terlihat tidak seperti orang yang lagi malas, sebagaimana juga tidak orang yang tidak mampu. Tapi jalan beliau Rasulullah SAW itu sangat baik, juga tidak sampai terburu-buru hingga ngos-ngosan. Tapi Rasulullah SAW berjalan dengan baik, atau disifati pada hadis yang lain seakan-akan Rasulullah SAW jalannya itu seperti turun dari gunung. Cara jalan seperti begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Kisma, itu menegaskan tentang cara jalan orang optimis. Dan karenanya kita akan dapatkan guru-guru kita banyak sekali cara jalan mereka demikian. Karena optimis, mereka mengejar dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, maka mereka berusaha, jika satu urusan yang sudah mereka lakukan, berusaha untuk berpindah pada urusan yang lain. Fa idza faragta fansab. Jika sudah selesai dari satu urusan, maka mereka akan berusaha untuk melanjutkan ke pekerjaan yang lain. Nah, ini salah satu contoh kata pengarang kitab bagaimana Rasulullah SAW berjalannya itu, hingga berjalan mudah kayak begitu rata-rata biasanya akan berjalan dalam persoalan kebaikan. Baik, kata beliau di sini, wa ma aktsaru subulil khairil lati tastati'u an taslukaha qadamak. Ada banyak sekali jalan kebaikan yang kita akan sibukkan kaki kita untuk melakukannya. Dan ini beliau jelaskan dalam hadis, dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis. Yang pertama adalah fahiya tamshi fi hajati muslimin waqi'a tahta igra'is sawabi fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kaki ini dia gunakan supaya membantu menyelesaikan hajat saudaranya yang muslim, demi untuk mengejar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, wa man masya ma akhihi muslim. Siapa saja yang berjalan berarti kaki ya, berjalan bersama saudaranya muslim, fi hajatihi, untuk menyelesaikan hajat saudaranya tadi, hatta yusbitahalah, sampai urusan saudaranya itu kelar, beres, asbatahu Allah taala qadamahu yauma tazillul aqdam, maka Allah akan kokohkan kaki dia di hari kiamat, di mana akan banyak kaki-kaki akan tergelincir di hari kiamat. Jadi kaki kita ini salah satu kita bisa gunakan untuk kebaikannya adalah sibukkan dia untuk menyelesaikan hajat saudara kita jika ia membutuhkan. Jika sudah sampai selesai urusannya, maka pahala yang akan didapatkan oleh setiap kita yang melakukan itu adalah Allah akan kokohkan kaki kita di hari di mana akan banyak kaki tergelincir di hari kiamat. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salah satu pintu yang kita gunakan, salah satu cara untuk kita gunakan pintu kebaikan. Sibukkan banyak sekali kebaikan yang masuk melalui pintu kaki kita ini, sehingga tidak ada lagi ruang atau tidak ada lagi kesempatan bagi setan untuk masuk di salah satu pintu yang akan menuju ke hati kita ini. Itu yang pertama. Atau yang kedua, au tamshi fi iyadati muslimin litajidallaha indahu fatas'aluhu ma tasha wa tanalu minhul karamah wa thawab. Atau kita menggunakan kaki kita untuk pergi menjenguk saudara kita yang dalam keadaan sakit. Ya. Maksudnya apa? Ditajid, agar engkau mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau datang melihat saudaramu itu. Sebagaimana nanti dalam diskusi. Lalu engkau datang, engkau bertanya tentang keadaan dia yang sesuka engkau. Setelah engkau bertanya itu, kata beliau, wa tanalu minhul karamah, engkau akan mendapatkan penghormatan, kemuliaan. Karena orang sakit ketika didatangi dan dijenguk, mereka merasa sekali ada orang yang
ada orang yang melihatnya, ada orang yang masih peduli dengannya. Meskipun hanya dengan datang dengan membawa badannya, ya, melihatnya, ya meskipun tidak membawa apa-apa, tapi sekedar datang dan menghadirkan diri di hadapan dia, lalu bercerita dan lain sebagainya, kita akan dapatkan kemuliaan. Lalu yang kedua adalah mendapatkan sawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanhamir 'alaika minar rahmat fawqa ma yakhturu bibalik. Bahkan Allah akan mengucurkan kepada kita banyak rahmat yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita terbayangkan. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim." Jika seorang datang menjenguk saudaranya yang muslim, masya fi kharafatil jannati hatta yajlis. Seakan-akan dalam perjalanan dia melihat saudaranya yang sakit itu, dia sedang berjalan di kebun-kebun surga. Masya Allah. Faidha jalasa, jika dia duduk di hadapan saudaranya yang sakit itu, ghammarathur rahmah, maka rahmat itu mengucur kepada dia begitu banyak. Fa in kana ghuduwatan shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Jika dia datang di waktu pagi, maka ada 70.000 malaikat yang kemudian shalla alaihi, mendoakan dia. Wa in kana ashiyan, jika dia datang di waktu petang, shalla alaihi 70,000 malak hatta yasbah, dia juga akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Jadi kita yang datang menjenguknya waktu pagi, dia akan didoakan 70.000 malaikat sampai sore, sebagaimana yang datang di waktu petang, dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai nanti di pagi hari. Jadi kesibukan yang bisa kita gunakan dengan kaki kita, masukkan kebaikan melalui pintu kaki kita ini, agar yang namanya keburukan, ketaatan tidak masuk ke dalamnya. Yang ketiga, au tamshi fi aqabi janazatin litakhsha'u wa tatta'iz. Ataukah kita gunakan kaki kita ini pergi untuk melayat jenazah, mengikuti jenazah sampai ke kuburannya. Maksudnya apa? Litakhsha, agar hati kita menjadi khusyuk, kita menjadi sadar tentang kehidupan ini. Lalu wa tatta'iz, kita mengambil begitu banyak pelajaran ketika kita berada di belakang jenazah, mengantarnya sampai ke kuburan. Dan itu seluruhnya menggunakan kaki, ya. Sebisa mungkin jika misalnya ada tempat yang memungkinkan dekat dengan kita berjalan, kita berjalan, agar kemudian hati kita akan bekerja dengan baik. Lalu dalam proses untuk membawa mayat sampai ke kuburannya, dia adalah waktu berharga bagi seorang muslim, yang dengannya dia kemudian memikirkan tentang kehidupan ini, betapa kehidupan ini sangat singkat sekali, dan orang-orang sebelum kita telah mendahului kita. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, "Man tabi'a janazah hatta yusalli 'alaiha kana lahu minal ajri qirat." Orang yang mengikuti jenazah lalu kemudian dia solati jenazah itu, kana lahu minal ajri qirat, dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan mereka yang berjalan dengan jenazah hatta tudfan, sampai kemudian dikuburkan, dia akan mendapatkan dua pahala qiratan, 2 gunung emas lah kira-kira gitu. Wal qiratu mislu Uhud, dan 1 qirat itu seperti Uhud, seperti gunung Uhud. Jadi bayangkan ada jenazah, kita ikuti sampai ke masjid, kita sholat, lalu kemudian dari masjid kita berjalan kaki sampai membawanya ke kuburan, kita mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud itu. Masyaallah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan hal yang sama. Nah, atau selain 3 tadi, ada hal yang lain lagi yang 4. Kita bisa gunakan kaki kita, ya. Pintu ini mesti digunakan untuk kebaikan, yaitu autamshi ila masjidin, atau gunakan kaki kita menuju masjid. Mudah-mudahan Allah buat kaki kita mudah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Wa ya habzan law kana ba'idan litaksural khuta. Kata beliau pengarang, oh bagus sekali kalau seandainya itu rumahnya jauh dari masjid, ya. Litaksural khuta, supaya langkahnya semakin banyak. Wa tataba', dan kalau dia jalan itu akan banyak pahala yang dia dapatkan. Wahidan,
tahuttu khati'ah, satu langkah menghapus dosanya, wal ukhra tarfa'u darajah, lalu langkah yang lain mengangkat derajatnya. Hal yang lain lagi adalah litajidu kulla dzunubik qad nusifat ma'awwali khutwatin tata'u biha, dan kita akan mendapatkan seluruh dosa kita dihapuskan dimulai dari langkah kita pertama menuju masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan, man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu, siapa yang wudu di rumahnya untuk salat, dia sempurnakan wudunya, summa masya, kemudian dia berjalan, ila salatil maktubah, berjalan ke masjid untuk menunaikan salat maktubah, salat wajib, fasallaha ma'an nas, lalu dia salat bersama-sama dengan yang orang lain berjamaah, kata Rasulullah SAW, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Nanti dalam hadis riwayat yang lain pun Rasulullah SAW menyebutkan, a'zamun nasi ajran, manusia, orang yang paling banyak mendapatkan pahala adalah di dalam solat, ab'aduhum ilaiha mamsya, yaitu orang yang paling jauh tempat tinggalnya menuju masjid. Subhanallah. Jadi kaki kita bisa sebutkan demikian untuk hal-hal sebagaimana tadi yang keempat, kita bisa gunakan untuk pergi ke masjid. Beliau lanjutkan, ada hal yang lain juga, au tamshi fi ziyaratin akhin laka fi ziyarati akhin laka fillahi lita'nasa bihi wa tatawasi ma'ahu bil haqqi was sabr tami'an fi jaizah, atau kita gunakan kaki kita pergi menziarahi saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah. Yang kita berharap dari ziarah kita itu adalah pahala yang Allah sebutkan dalam hadis tentang seorang lelaki yang menziarahi saudaranya di salah satu tempat, farsadallahu lahu malakan ala madrajatihi, lalu Allah kirimkan malaikat kepada si lelaki tadi yang ingin menziarahi saudaranya dalam perjalanan itu. Faqal, lalu malaikat ini bertanya kepada dia, aina turid, kemana engkau akan pergi? Qala akhan li fi hadhil qaryah, saya ingin pergi menemui saudaraku yang ada di kampung ini. Faqal, lalu malaikat tadi bertanya, fahal lahu alaika min ni'matin tarubbuha, apa ada satu kebaikan atau budi yang pernah ia lakukan lalu engkau datang untuk membalasnya? Kata lelaki tadi yang menziarahi saudaranya itu di kampung yang ia tuju, qala la, kata dia tidak, illa anni uhibbuhu, tidak ada yang lain kecuali karena aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka berkatalah malaikat ini, fa inni rasulullah ilaik, ketahuilah aku ini adalah utusan Allah, malaikat yang Allah utus kepada engkau, annallaha ahabbaka kama ahbabtahu, Allah menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, sahabat Jakisma, yang terakhir ada banyak sekali, tapi yang terakhir dalam kesempatan kali ini kita bisa gunakan kaki kita juga untuk hal yang lain yang banyak mendatangkan manfaat. Bahkan Rasulullah SAW berharap setiap kita mampu melakukannya. Apa itu? Au tamshi fi da'watil khalqi wal hidayatin nas hatta takilla qadamaka wa yabla hidha'u. Kita berusaha berjalan dalam perjalanan mendakwai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia, berdakwah, mengajak mereka sampai kemudian kaki kita lelah dan sendal atau sepatu kita menjadi berdebu dikarenakan banyaknya kita berjalan untuk mengajak orang lain menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya beliau ceritakan tentang dahulu guru-guru beliau. Ada salah satu guru beliau senantiasa melihat kalau mereka lagi berkumpul, gurunya itu sering melihat sepatu atau sandal yang dimiliki oleh mereka. Ketika ditanya kenapa setiap kali kalau mereka datang gurunya sering melihat sepatu mereka, ya, sering melihat sandal bagian bawahnya. Kata beliau,
Ya, saya ingin tahu saudara kalian ini tipis karena apa? Tipis berjalan untuk mendapatkan kemaksiatan, ataukah tipis sandal kita tipis karena berjalan untuk memanggil orang lain menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ya bisa kita ambil, bisa kita luaskan lagi, misalnya motor kita, ya, mobil kita bannya sampai botak. Ban motor atau mobil botak, dia botaknya karena apa? Dia botaknya karena apakah kita menghabiskannya untuk kemaksiatan, ataukah botaknya ban motor kita atau mobil kita itu karena berusaha dalam ketaatan, apatah lagi yang lebih daripada itu mengajak orang lain dalam kebaikan. Jadi Habib dirahmati Allah, kalau kita tidak sibukkan kaki kita pada kebaikan-kebaikan yang tadi, maka pastikan kaki kita ini jika tidak dibiasakan, dia akan membawa kita pada tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat-tempat maksiat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, bahkan Allah murka dengan tempat-tempat itu. Karenanya ini pintu yang dia tidak boleh sama sekali dimasuki oleh setan, sehingga kita menggunakan kaki kita pergi ke tempat yang Allah tidak ridhoi atau Allah murka terhadapnya, tetapi kita gunakan pintu ini agar digunakan dimasuki oleh kebaikan-kebaikan sebagaimana beberapa hadis yang tadi kami jelaskan. Para pemirsa, sahabat Jakisme yang dirahmati Allah, saya berharap mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kaki kita kaki yang banyak mendatangkan kebaikan, dan dia menjadi pintu yang sangat rapat terhadap setan dan sangat terbuka bagi kebaikan-kebaikan para malaikat yang memudahkan kita untuk melakukan seluruh kebajikan. InsyaAllah kita akan bertemu kembali lagi pada pertemuan berikutnya dengan pintu yang berikutnya, yaitu kedua tangan kita. Nasallallahu al-afiyah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.